Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengubah bentuk pecahan. Nah, tapi sebelum kita mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran atau sebaliknya, kita perlu tahu dulu nih, yang mana yang dimaksud dengan pecahan biasa, yang mana pecahan campuran. Oke, di sini kita tahu bahwa pecahan itu bentuknya adalah A per B. Nah, bentuk inilah yang dinamakan dengan pecahan biasa. Jadi, 4/5 ini adalah bentuk pecahan biasa. 5/4 di sini juga adalah bentuk pecahan biasa karena bentuknya A per B, A per B. Nah, tapi pecahan biasa ini ada yang dinamakan pecahan biasa murni, ada pecahan tidak murni. Ya, saya perlu ingatkan kembali ya, dalam pecahan A ini namanya pembilang, kemudian B ini namanya penyebut. Jadi 4 ini pembilangnya, 5 penyebutnya. Kapan dia dikatakan sebagai pecahan biasa murni adalah ketika pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Jadi A lebih kecil daripada B. Contoh seperti ini, 4 lebih kecil daripada 5. Jadi 4/5 ini adalah pecahan biasa murni. Nah, sedangkan 5/4 bukan pecahan biasa murni. Kenapa? Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Terus ini apa namanya? Nah, ini namanya pecahan biasa tidak murni. Pertanyaan selanjutnya adalah, pecahan biasa manakah yang bisa diubah menjadi pecahan campuran? Ya, jawabannya adalah pecahan biasa yang tidak murni, yaitu ketika pembilangnya lebih besar dari penyebut. Jadi 4/5 tidak bisa diubah menjadi pecahan campuran, sedangkan 5/4 ini bisa diubah. Ya, kemudian selanjutnya bagaimana cara mengubah pecahan biasa tersebut menjadi pecahan campuran? Ya, caranya seperti ini menggunakan pembagian biasa. 5/4 tuliskan 5/4. Dibagi biasa 1 kali 4 4, kemudian dikurang 1. Nah, 1 ini adalah bilangan cacah yang utuh, ditulis ke sini. Kemudian satunya ini namanya sisa. Ini sisa. Dituliskan ke atas ini. Nah, ini 4 dituliskan sebagai penyebutnya. Udah. Ya. Kemudian pertanyaan sekarang, apa sih bedanya pecahan murni, pecahan biasa murni dan pecahan tidak murni? Itu ya, kita bandingkan ya sebagai ilustrasi di sini supaya lebih mudah memahami. Saya kasih contoh ini 4/5 dan 5/4. Kita ambil dulu yang bisa dilihat di gambar pertama ini yang di atas. Anggap ini, asumsikan ini adalah sebagai kue atau coklat yang utuh, satu utuh. Kemudian saya bagi menjadi 5 bagian yang sama besar. Nah, kemudian saya ambil 4 bagian saja dari 5 bagian keseluruhan. Nah, ini saya bisa tuliskan ekspresi, saya bisa tuliskan dalam bentuk pecahan, yaitu 4 bagian dari 5 bagian secara keseluruhan. Jadi yang saya arsir adalah 4 bagian dari 5 bagian secara keseluruhan. Itu namanya 4/5. Apa artinya? 4/5 ini tidak cukup satu bagian yang utuh. Ini kan masih ada sisanya nih. Artinya 4/5 ini tidak cukup satu bagian yang utuh. Nah, sedangkan kalau 5/4, ini 5/4 atau 1/4. Nah, ini namanya bilangan cacah bulat. Bulat artinya satu full. Jadi gini, saya ambil 1 full, ini 1 bulat, saya utuh. Kemudian tambah 1/4. Ini satunya di sini, 1/4-nya di sini. 1/4 itu adalah tambahan 1 bagian dari 4 bagian yang utuh. Nah, jelas kan bedanya? 4/5 ini dikatakan sebagai pecahan biasa murni, tidak cukup satu, sedangkan 5/4 ini bisa diubah menjadi pecahan campuran, satu yang bulat utuh. Nah, sedangkan 1/4-nya itu tambahannya. Saya rasa jelas ya, semoga bisa dipahami. Nah, sekarang tadi kita sudah pelajari bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Sekarang kebalikannya, bagaimana kalau dari pecahan campuran ke pecahan biasa? Contoh seperti ini, 1/4 pecahan campuran. Cara mengubah ke pecahan biasa gimana?
Caranya adalah ini 4 kali 1 dikali dulu, kemudian ditambah 1, 4 kali 1 4, tambah 1 5. Ditulis kembali 4 nih ke sini. Contoh 23/8, 8 kali 2 tambah 3. 8 kali 2 16, tambah 3 19. 8 penyebutnya ditulis kembali. Oke, kita pindah ke bagian kedua, pecahan biasa ke desimal. Desimal itu yang ada koma-komanya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu ubah pecahan tersebut menjadi pecahan yang penyebutnya perpangkatan 10, misal 10, 100, 1000, 10.000, 1 juta, dan seterusnya. Gimana caranya? Gini, 23 per 100. 100 ini 2 angka, 2 nolnya ya. Artinya nanti 2 angka di belakang koma. Jadi anggap di sini 1, 2. Jadi tinggal gini, 2, 0,23. Udah, saya rasa. Nah, gimana kalau 4 per 25? Tetap aturannya tadi gini. Ubah pecahan tersebut menjadi pecahan yang penyebutnya perpangkatan 10. Jadi penyebutnya ini mau diubah menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Jadi paling mudah kita ubah menjadi 100 saja. Ingat, untuk menjadikan ini 100 harus dikali 4. Tapi aturannya kalau di bawah kali 4, di atas juga harus kali 4. Nah, 4 kali 4, 16. Sudah, kalau sudah seperti ini sudah bisa diubah. Sama tadi caranya yang pertama, 2 angka di belakang koma, 0,16. Nah, kalau ini mau diubah jadi 100, harus dikali, ya benar, harus dikali 20. Berarti ini 3 kali 20, 60. Nah, kalau sudah seperti ini, nolnya bisa dimatikan. Nah, tinggal 6 per 10. Ini satu angka di belakang koma, 0,6. Ya, saya rasa mudah ya. Lanjut, pecahan biasa ke persen. Ingat, persen adalah per 100. Jadi, tujuan kita adalah harus menjadikan penyebut pecahan ini menjadi 100. Jadi dikali berapa supaya dapat 100? Ini kali 10. Di atas juga harus kali 10. Berarti 20 per 100. 20 per 100 artinya 20%. Kalau ini harus dikali 4. Ya, berarti 16 per 100. Berarti 16%. Kemudian ini harus dikali 20. Berarti 60 per 100. 60 per 100. 60 per 100 ya 60%. Ya, saya rasa cukup.